Judul firman khotbah hari ini yang akan kita selidiki adalah Dunia Malaikat yang Kekal dan Kerajaan Surga. Dengan judul firman ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 44 kita baca. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh apa? Tubuh rohaniah. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Alkitab mengajarkan kepada kita, bukan hanya ada tubuh alamiah dari 3 dimensi. Ketika kita meninggalkan dunia 3 dimensi ini, ada dunia rohani di dalam dunia 4 dimensi dan 5 dimensi, yaitu dunia malaikat. Selama kita hidup di bumi ini, bagaimana kita bisa mengetahui dunia rohani yang tidak kelihatan? Saudara-saudari, Alkitab berperan sebagai mikroskop dan juga teleskop secara rohani, bukan? Jadi kita perlu melihatnya melalui Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus membacanya dengan mata dari iman. Menurut firman ayat ini, Alkitab sedang mengajarkan kepada kita bahwa ada tubuh alamiah, tetapi bukan hanya ada tubuh alamiah, melainkan juga pasti ada tubuh rohaniah. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Maksudnya, ada tubuh dari dunia 3 dimensi dan tubuh yang akan hidup di dalam dunia malaikat. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sama seperti ada Bapa jasmani kita. Dengan demikian, di dalam roh pasti ada juga Bapa rohani kita. Kita sekarang hidup di bumi ini, dunia 3 dimensi, dengan tubuh yang tidak bebas dari ruang dan waktu. Tetapi kalau kita pulang ke rumah abadi kita, kerajaan surga, kita akan hidup dalam dunia 4 dan 5 dimensi. Sekarang kita tidak bisa mengerti dunia itu, tetapi dunia itu tertulis dalam Alkitab bahwa kita akan hidup di bawah berkat Tuhan di dunia yang luar biasa, bukan? Kita semua harus mengetahui keberadaan tubuh alamiah dan juga keberadaan tubuh malaikat rohaniah, bukan? Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Di sini, kita bisa menemukan Elia menghidupkan anak yang sudah mati. Ketika nyawa anak tersebut meninggalkan tubuhnya, dia mati. Dan saat nyawanya kembali ke dalam tubuhnya, dia menjadi hidup. Alkitab mengungkapkan bahwa anak itu hidup ketika nyawanya ada di dalam tubuhnya, dan anak itu mati ketika nyawanya keluar dari tubuhnya. Melalui firman ini, kita semua bisa mengetahui ada dunia jasmani dari 3 dimensi, dan pasti ada juga dunia rohani, bukan? Jika begitu, kita juga semua harus percaya bahwa pasti ada kerajaan surga dan neraka. Mari kita baca Ayub pasal 19. Ayub pasal 19 ayat 23 kita baca. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu.
Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melakukan apa? Aku akan melihat Allah. Kulit tubuhku sangat rusak, menunjukkan kematiannya bukan? Sekalipun sesudah kematian tubuhnya, ada sesuatu yang masih hidup. Karena ada yang masih hidup itu, Ayub sudah berkata bahwa dia akan melihat Tuhan dan merasakan Tuhan bukan? Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sampai saat itu, dia tinggal di dalam tubuh. Tetapi sesudah saat itu, dia akan melihat Tuhan tanpa dagingnya. Itu maksudnya dia melihat Tuhan di luar tubuhnya. Kalau begitu, apakah yang masih hidup dan melihat Tuhan sesudah tubuh rusak? Itu adalah roh, yaitu jiwa. Saudara-saudari, dunia rohani benar-benar ada. Apakah tubuh kita dapat merasakan sukacita atau tidak? Dapat merasakannya. Dapatkah itu merasakan sedih atau tidak? Dapat. Dapat merasa sakit atau tidak? Dapat. Kita bilang baik jika ada yang baik. Kita merasa tidak enak untuk apa yang tidak kita sukai. Tubuh kita merasakan segala hal ini. Kalau begitu, bagaimana dengan jiwa kita? Menurut Anda, jiwa kita merasakan sedih atau tidak? Jiwa kita pun merasakannya. Jiwa juga merasa sakit, menyukai hal yang bagus, dan tidak menyukai yang buruk. Ketika kita meninggalkan dunia 3 dimensi, kita akan pergi ke dimensi dunia yang lebih tinggi. Ada orang yang berpikir, dunia itu berbeda dengan dunia sekarang. Hidupnya tidak sama dengan sekarang. Tetapi kita akan merasa segalanya seperti kita merasa sekarang. Kita akan merasa sakit, merasa susah, dan merasa cemas. Segalanya akan kita rasakan. Tetapi apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada umatnya yang akan diselamatkan? Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi kesakitan. Dan tidak ada lagi kematian. Inilah janji yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bukan karena jiwa kita tidak bisa merasakan perasaan demikian. Kita harus mengetahui bahwa itu berkat Tuhan yang diberikan kepada umatnya yang akan diselamatkan. Jika begitu, apakah jiwa juga merasakan kegirangan dan sakit? Mari kita cari tahu tentang soal ini melalui Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 19, kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Di dalam maut berarti dia sedang ada di mana? Ada di neraka. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tubuhnya sudah mati. Tetapi ada sesuatu lain yang masih hidup, yang jatuh ke dalam neraka dan sedang mengalami apa? Menderita sengsara di dalamnya. Tentu saja sengsara yang dirasakan tubuh dari 3 dimensi adalah sengsara. Tetapi menurut firman ini, jiwa-jiwa yang ada di dunia dimensi lain juga menderita sengsara. Kalau begitu, di dalam dunia rohani juga ada sengsara atau tidak? Sementara orang kaya itu menderita sengsara memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Yesus mengajarkan murid-muridnya melalui perumpamaan tentang orang kaya yang menderita sengsara di dalam lautan api neraka. Kalau neraka tidak ada, kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang neraka? Kalau neraka tidak ada,
Untuk apakah dia memberikan ajaran ini di hadapan banyak orang Yahudi di situ? Tidak ada alasannya, bukan? Kalau neraka tidak ada, seharusnya tidak ada kesengsaraan apapun di dalam dunia rohani itu juga. Bukankah begitu? Menderita sengsara, itu maksudnya pasti ada tempat penderitaan. Di manakah tempat penderitaan itu menurut ajaran Yesus? Tempat itu adalah pasti neraka. Di sini kita bisa melihat Yesus sendiri menjelaskan neraka. Mari kita baca ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat apa? Tempat penderitaan ini. Neraka adalah tempat penderitaan dan hukuman. Bukankah itu berarti jiwa pun merasa sakit? Jiwa pun pasti merasa sakit. Di sisi lain, bagaimana dengan Lazarus yang duduk di pangkuan Tuhan? Mari kita lihat dia merasa apa di situ melalui ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat apa? Mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Dunia 3 dimensi dan dunia 4 dimensi, adakah yang berbeda di antara kedua dunia itu? Saya mengatakannya, jika dirasakan, tidak ada yang berbeda. Semua perasaan seperti sakit, cemas, dan bahkan hiburan bisa dirasakan dalam kedua dunia itu. Banyak orang mencoba mengakhiri hidup dengan mudah di bumi ini jika mereka menderita banyak sengsara. Jika demikian, mereka akan jatuh di dalam penderitaan yang lebih besar di dalam dunia berikutnya. Kita percaya kepada Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Kita hidup seperti itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, di mana Tuhan meniadakan kesedihan, kesakitan, dan penderitaan, dan di mana hanya ada hiburan, kasih, damai, dan sukacita yang berlimpah. Kita berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup bahagia di situ untuk selama-lamanya, bukan? Kita setia untuk hidup dalam iman agar masuk ke dunia itu. Orang-orang di dunia berkata, katanya neraka tidak ada. Jadi aku akan hidup sesuka hatiku di bumi ini. Walaupun begitu, aku tidak akan masuk ke neraka. Kalau neraka tidak ada, kalau tempat penderitaan itu tidak ada, mungkin orang-orang di dunia hidup lebih jahat daripada yang sekarang. Saudara-saudari, tentunya ada neraka. Tuhan kita telah datang ke bumi ini sebagai manusia dan telah menjelaskan tentang kerajaan surga dan neraka, bukan? Tolong peringati mereka agar jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Lazarus duduk di pangkuan Tuhan dan mendapat hiburan. Kita harus mengingat kalimat-kalimat ini, bukan? Sekarang mari kita lihat ajaran Yesus tentang neraka sekali lagi melalui Matius pasal 18. Mari kita baca Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 7 kita baca. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung ataupun timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Demikianlah Yesus telah memberikan ajaran tentang neraka. Neraka adalah tempat penderitaan dan asap api yang menyiksa di neraka naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam orang-orang di situ tidak henti-hentinya disiksa. Seseorang berkata,
Sesudah tubuhku mati, aku tidak akan merasa sengsara apapun. Itu salah. Dia akan pergi ke tempat yang sengsaranya lebih parah. Jadi kita harus bertobat dari dosa kita di bumi ini. Selama kita taat pada ajaran-ajaran Tuhan, kita harus bertobat dari segala kesalahan kita dan memperbaharui batin kita di hadapan Tuhan dan mendirikan harapan kita akan surga setiap hari. Itulah apa yang harus kita lakukan, bukan? Kalau segala kesakitan berhenti pada saat akhir hidup kita di bumi ini, mungkin semua orang memilih jalan itu karena ada kesakitan yang kecil. Tetapi itu salah, bukan yang benar. Saudara-saudari, penderitaan di bumi ini lebih kecil. Berapa lamakah penderitaan di dunia berikutnya? Penderitaan dan kesakitannya untuk selama-lamanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan segera adalah kita harus bertobat dan mencari kebenaran dan melakukan ajaran Tuhan di bumi ini. Dan kita harus membuang semua hal yang jahat dari kita dan mengharapkan hari Tuhan sambil hidup saleh dan suci di hadapan Tuhan. Marilah kita baca Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Mereka disiksa, berarti mereka merasakan penderitaan yang parah. Di bumi ini, kesakitan tidak seterusnya. Terkadang itu berhenti dan kita bisa beristirahat. Tetapi orang-orang di dalam lautan api neraka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Supaya kita tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini, Tuhan sendiri datang ke bumi ini. Dia sudah disalibkan untuk mengampuni dosa kita dan untuk memimpin kita ke kerajaan surga. Dia sudah hidup mengalami penderitaan yang begitu parah sebagai ganti kita, bukan? Kita tidak boleh menganggap kepercayaan di dalam Tuhan hanyalah sebagai sebagian dari kehidupan kita. Itu adalah segalanya dari hidup kita. Sambil kita memandang dunia yang akan kita masuki kelak, kita harus menganggap jalan kepercayaan ini segalanya dari hidup kita. Tidak boleh menganggapnya sebagai sebagian hidup kita. Mari kita terus baca Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 12 kita baca. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang tubuhnya mati. Berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati bagaimana? Dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang tubuhnya mati. Mereka dihakimi. Jadi selain dari tubuh, suatu yang masih hidup berdiri di hadapan tahta Tuhan untuk dihakimi menurut perbuatan mereka, kesalahan yang sudah mereka perbuat di bumi, dan hidup mereka tanpa pertobatan. Tuhan menunjuk semua perbuatan mereka dan menjatuhkan hukuman ke atas mereka, sehingga mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, dan disiksa. Saudara-saudari, tetapi orang-orang di dunia belum tahu fakta ini. Tuhan memberitahukannya kepada kita terlebih dahulu. Jadi, kita harus memberitahukan kepada mereka. Ada neraka, ada kerajaan surga. Jika kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga dan bisa menghindar dari hukuman neraka. Itu adalah kewajiban kita untuk memberitahukannya, bukan? Mari kita baca ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka apa? Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan kemana? Ke dalam lautan api itu. Kalau dunia itu adalah dunia tempat di mana orang tidak merasakan kesakitan, itu bukanlah masalah jika masuk ke dalam lautan api ataupun ke dalam sungai. Tetapi siksaan dan penderitaan di dalam neraka berlangsung sampai selama-lamanya. Bukan hanya tubuh kita yang dari dunia 3 dimensi merasakan kesakitan, tetapi roh dari dunia 4 atau 5 dimensi juga merasakan kesakitan ataupun sukacita. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis bahwa roh-roh yang dilemparkan ke dalam lautan api disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kita tidak boleh masuk ke dalam tempat itu, bukan? Orang-orang dengan sembarangan berkata, itu hanya salah satu agama. Mereka membuat suatu kategori bernama agama dan menganggap kepercayaan kita adalah sebagai salah satu agama. Tetapi kepercayaan harus menjadi tujuan hidup kita supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada masalah meskipun kehilangan suatu hal duniawi. Tetapi kalau kita kehilangan kerajaan surga, kita masuk ke dalam neraka, lautan api, di mana kita disiksa sampai selama-lamanya. Tuhan sudah berulang-ulang menyadarkan kita akan fakta ini. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tentang keberadaan dunia itu, bukan? Mari kita baca Wahyu pasal 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup kemana? Ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, yaitu neraka, bukan? Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita perihal neraka di dalam banyak ayat Alkitab, bahkan melalui Wahyu juga. Dan juga Yesus sendiri mengajar kita tentang kerajaan surga dan neraka. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dicampakkan ke dalam neraka. Demikianlah ajaran Yesus tentang kerajaan surga dan neraka. Saudara-saudari, ada neraka. Karena itu ada, kita harus mengatakan itu ada. Dan untuk apapun yang tidak ada, kita harus mengajarkannya bahwa itu tidak ada, bukan? Saudara-saudari, kita sama sekali tidak boleh dilempar ke dalam neraka. Roh-roh merasakan kesakitan ataupun sukacita di dalam dunia rohani juga. Tentang perasaan yang roh kita rasakan, Yesus telah menjelaskannya di dalam Alkitab. Mari kita cari tahu beberapa firman lagi tentang itu. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Siapakah yang hidup di surga? Tuhan, malaikat-malaikat, dan makhluk rohani. Mereka semua tidak mempunyai tubuh dari 3 dimensi. Akan ada apa? Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di surga ada kesedihan, kesakitan, penderitaan, dan sukacita. Kita merasakan semua ini di dalam dunia rohani juga. Jadi, kita harus hidup saleh dan suci, sehingga layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jika kita hidup sehari-hari menurut firman Tuhan, perbuatan kita akan menjadi pahala di kerajaan surga, dan itu akan menjadi sebuah biji dari berkat abadi yang akan kita nikmati di surga, bukan? Orang-orang yang jahat berkata, ayo kita berbuat dosa. Neraka tidak ada. Mana ada neraka? Masa sih jiwa merasa sakit? Kita tidak boleh ditipu oleh perkataan-perkataan orang yang jahat ini. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kerajaan itu adalah kerajaan surga, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Seperti firman ini, kita bersukacita karena makan dan minum di kerajaan surga juga. Karena ada kegiatan dan hidup sedemikian di surga, Tuhan berfirman bahwa usaha kecil kita di bumi ini akan berubah menjadi upah yang kekal di dalam kerajaan surga. Juga, Tuhan meminta kita jangan melalaikan iman terhadap Tuhan, tetapi hidup lebih dengan rajin dan lebih percaya dalam kehidupan di bumi ini. Tuhan sudah menekankan ajaran ini di dalam Alkitab. Malaikat-malaikat melakukan apa demi orang-orang yang akan diselamatkan? Mereka melayani kita. Mereka melayani kita, memuliakan Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Tuhan membiarkan kita merasakan apa yang sedang kita rasakan di bumi ini, bahkan di dalam dunia 4 atau 5 dimensi juga. Tetapi secara khusus, bagi umatnya yang akan diselamatkan, Tuhan meniadakan maut, duka cita, dan kesakitan. Kita akan hidup di dalam keadaan tersebut di bawah berkat khusus Tuhan. Bukan kita tidak merasakan sakit dan sedih, tetapi Tuhan meniadakan semua itu. Dunia itu adalah kerajaan surga yang akan kita masuki kelak, bukan? Marilah kita berlari menuju kerajaan surga itu. Meskipun orang-orang jahat berkata, ayo kita berbuat dosa, tidak apa-apa dosa sekecil ini, kita tidak boleh tertipu oleh mereka. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 dan baca firman jangan berdosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 kita baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat apa. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Di sini dikatakan bahwa kita harus sadar kembali sebaik-baiknya dan tidak boleh berbuat dosa lagi. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sini juga dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Alkitab membuat kita menyadari bahwa barang siapa berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Saudara-saudari, di dalam manakah semua dosa itu tertulis? Semua dosa tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Pada tanggal berapa, bulan, dan tahun apa? Siapa yang melakukan hal-hal ini? Setiap malaikat yang diutus oleh Tuhan kepada setiap orang selalu bersama dengan kita. Mereka menuliskan setiap dan segala perbuatan kita. Tuhan akan melakukan apa terhadap kita? Dia akan menghakimi kita menurut catatan itu. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 10. Mari kita baca dari ayat 9. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah apa? Dibukalah kitab-kitab.
Tentang firman dibukalah kitab-kitab. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 disebutkan, orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu berbuat dosa dalam segala keadaan. Ada berbagai hal yang dilarang oleh Tuhan selama kita hidup di bumi ini, seperti ketidaktaatan pada firman Tuhan. Kita tidak boleh terkait oleh dosa-dosa ini. Kenapa Tuhan memberikan kita ajaran-ajaran itu? Itu dikarenakan sesudah dunia 3 dimensi berlalu, Tuhan telah mengetahui dunia masa depan yang akan kita masuki. Oleh karena itu Tuhan berfirman, segala perbuatanmu tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kamu masih hidup tanpa mengetahui tentang dimensi yang lebih tinggi. Jadi hatiku sakit sekali. Janganlah kamu hidup sebagai hamba dosa, janganlah kamu terkait oleh dosa. Sebentar lagi, sesudah kita berusaha sedikit lagi, saat kemuliaan untuk kita hidup bahagia bersama dengan Tuhan di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Jadi janganlah saudara-saudari berpikir bahwa hanya hidup di bumi ini yang menyakitkan. Sesudah dunia di bumi ini lewat, menunggulah kesakitan dan penderitaan yang sangat parah dan besar yang tidak bisa diungkapkan. Supaya kita terhindar dari hidup kesakitan itu. Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan sudah mengorbankan dirinya sendiri, sehingga Dia disalibkan dan menahan semua kesakitan dan penderitaan, bukan? Saudara-saudari, janganlah hanya percaya bahwa dunia yang kelihatan ini adalah segalanya. Tolong ingat, ada dunia yang akan datang. Marilah kita bersemangat lagi, berusaha lagi, bergiat lagi, supaya semua perbuatan kita ditulis di dalam kitab kehidupan sebagai perbuatan yang baik. Saudara A, Saudara B, Saudari C, dan Saudari D. Selama mereka hidup di bumi, hidup mereka saleh dan kepercayaan mereka baik sekali. Mereka sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa mereka. Karena mereka bertobat, mereka bisa menaati firman Tuhan. Karena mereka menaati firman Tuhan, mereka jauh dari segala hal yang dilarang Tuhan, tetapi rajin melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka dengan setia. Kalau catatan kita tertulis dalam kitab kehidupan seperti ini, alangkah baiknya kita ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga. Pada saat itu firman Tuhan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka akan tampil. Apakah roh merasa sukacita seperti tubuh? Apakah roh merasa sedih? Ya, roh merasa segalanya. Karena roh dapat merasa Tuhan sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia, supaya kita tidak masuk ke dalam tempat penderitaan. Tuhan sudah memilih jalan yang susah itu, meskipun Dia tahu Dia akan dihina dan dicemooh oleh ciptaannya. Hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Bapa dan Ibu atas karunia-Nya sekali lagi. Marilah kita semua masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan Tuhan tanpa satu pun yang gagal. Saya harap semua saudara-saudari jangan memilih kebodohan dari kesesatan ke jalan neraka, tetapi tetap masuk ke dalam kerajaan surga. Saya menutup khotbah. Terima kasih.